Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Asabah. Kalau banyak dapat ya banyak sekali. Kalau sedikit dapat ya sedikit sekali. Dapatnya ini sedikit yang saya dapat. Alhamdulillah. Yang kedua, saya berbangga hati sekali, bersenang hati, berbahagia sekali, bersyukur karena saya tidak berpeluang peluang untuk berbincang dengan abu-abu alim ulama seluruh Aceh. Yang kalau mau ditanya tentang agama di Aceh, siapa sekarang yang paling banyak tahu? Menurut saya adalah abu-abu, tengku-tengku, abuya. Tidak perlu saya sebut satu persatu, baik yang hadir juga yang mungkin tidak sempat hadir. Yang ketiga, saya telah menyampaikan sedikit banyak isi makalah saya tadi waktu pembukaan. Pak Menteri Agama juga kelihatannya menambah luaskan lagi sedikit banyak apa yang saya sampaikan. Apalagi Teguh Rusli dengan semangat berapi-api telah menambah dan memperluaskan semuanya. Datang Abu Daud menukik kepada permasalahan yang saya baca tadi pagi di koran. Acara kita ini hari ini membahas masalah Masjid Raya. Sudah masuk ke belum? Tidak ada lagi sebenarnya saya. Tapi karena asabah tadi, saya ingin menyampaikan kepada abu-abu dengan harapan tengku-tengku abu-abu nanti memereki dan perbaiki. Hanya 5 perkataan, tapi panjang. Perkataan pertama, kalau kita pelajari semua kitab-kitab, semua hadis-hadis, terutama kitab-kitab fikih, pandangan ulama mazhab, apa itu judulnya, telah berbeda. Kalau Pak Menteri bilang tadi ada yang terakhir sekali berbeda, benar ada yang berbeda. Kenapa itu berbeda? Itu sebenarnya yang ditugaskan kepada saya oleh Pak Dicia. Saya simpulkan kepada 5 perkataan saja atau 5 kalimat. Yang pertama, berbedanya itu karena memang pengertian teks, nas, ayat ataupun hadis dituntut untuk berbeda. Saya berikan satu contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun." Kalau salah baris, dia bawa sebaik. Artinya, seseorang wanita istri yang telah dijatuhkan talak oleh suaminya, ia harus beriddah selama 3 kali quru. Apa itu quru? Itu yang dibahas oleh ahli ulama tempo. Dalam pembahasannya nggak ada jalan ini, kecuali kita buat pengertian kata-kata quru, tanyalah pada orang-orang Arab. Dalam kajian orang-orang Arab pada masa setelah diturunkan Al-Quran, artinya bahasa fasih, jadi bahasa itulah Al-Quran itu turun, ditemukan lebih kurang 50% ahli bahasa itu mengatakan quru itu haid, dan 50% lagi menyatakan quru itu adalah suci dari haid. Memang mungkin berapa lama haidnya ibu-ibu lebih tahu, katakanlah 7 hari. Bagi ulama masalah 7 hari menjadi permasalahan besar, karena akan diberikan pendapat. Menurut bahasa itu, orang yang datang hari ini haidnya datang sudah boleh nikah lagi kalau yang ketiganya sudah 3 kali quru. Tapi kalau diambil pengertian quru itu suci, tunggu dulu sampai suci dari haidnya ketiga, mandi itu lagi amat akan timbul keberadaan lebih kurang sekitar katakanlah 7 hari. Ulama enggak main-main, enggak bisa sembarangan. Oleh itu yang mana kita pilih? Nah, itu masalahnya sekarang di 2 ini yang sama kuat, sama pengertiannya 50%, 20%. Penelitian itu dilakukan oleh Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad yang menyusun ilmu Arud wal Qawafi. Makanya kita lihat dalam mazhab Syafi'i, dia memilih
suci. Sedangkan mazhab Hanafi misalnya sebagai contoh, pilih haid. Punya alasan tersendiri yang sangat logis kalau kita pikir dalam bahasa kita sekarang. Imam Syafi'i berpendapat, okeylah misalnya seperti Abu Hanifah bilang, guru kita semua, hari ini masuk haidnya yang ketiga, hari ini dia nikah terus. Ya, mungkin betul itu. Tapi apa yang bisa dibuat oleh orang nikah pada waktu haid? Umumnya orang nikah ini mau segede bulan ke sana. Malah ada ayat menyatakan tidak boleh kita dari istri di setiap bulan. Berarti kalau kita pegang huruf itu haid, artinya membuka peluang untuk orang berbuat besar haram. La ta'tum nisa dalam waktu itu. Nah itu sebabnya Imam Syafi'i nanti memilih pendapat suci. Dalam kaidah lagi habis nikah dia sudah suci badan, suci semua, sudah mandi, alhamdulillah ikut berdoa. Nah itu kira-kira pandangan-pandangan daripada ulama kita. Jadi bukan karena ada kepentingan, karena ada politik, karena apa disuka mau dia rumah juga tadi besar klik mau politik. Jadi ulama dahulu enggak ya. Satu. Yang kedua, terkadang berbeda pendapat karena memilih dua hal yang berbeda atau ada teks Al-Quran atau hadis yang berbeda, kita pilih yang mana. Nah, misalnya Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah dalam salatnya. Tapi ada sebuah ayat yang lain berbunyi ayatnya, idza fa'idza wa idza qul al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Anda mendengar orang membaca Al-Quran, hendaklah dengar baik-baik, diam jangan ngomong, dan mudah-mudahan mendapat rahmat. Sekarang salat berjamaah, Pak Imam baca Fatihah, belum habis aminnya langsung disambung dengan ayat yang dibaca. Kau bagaimana si makmum? Dalam hal ini akan timbul tiga pendapat. Yang pertama, ditanggung imam sajalah, kita makmum tak perlu baca Fatihah. Nah, itu pendapat mazhab Hanafi. Yang lain, dengar saja ayat, apa namanya, baca saja ayat, baca saja Fatihah, nggak perlu dengar bacaan imam lagi setelah itu. Kalau enggak, kita nggak punya salah. Mirip kira-kira kalau itu makan dengan ibu suruh beli sayur, bapak suruh pergi sekolah. Anak yang kecil dia udah ada pikir jam 8 juga sama-sama waktunya. Anak yang biasa tidur aja udah. Tapi ikut ayah salah. Tapi beli sayur disuruh itu juga salah. Menurut bapak, tawakuf. Itu istilah tawakuf di dalam istilah usul. Tapi ada orang yang begini. Bagaimana cara supaya dua-dua bisa diselesaikan? Anak tadi lari cepat-cepat ke sekolah. Saya udah datang, Bu, permisi ibu, saya beli sayur sebentar, habis itu saya balik lagi ke sini, ibu saya suruh, baik silakan, dua-dua. Itu mazhab Syafi'i. Makanya kita lihat mazhab Syafi'i mensunatkan setelah amin, imam tunggu sebentar, makmum baca Fatihah. Sebatas atau sekadar Fatihah dibaca itu dalam bentuk ya kepantasan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu. Itu sudah sebab yang kedua ini. Abu-abu boleh hormat sebuah nanti mohon koreksi saya. Yang ketiga, ada tanawwu' fil ibadat. Pak Menteri Agama tadi menyebutkan ada kemungkinan cara lain Nabi lakukan. Kita ambil satu sebagai ada dicatat oleh sahabat-sahabat ya hafal BB bagaimana cara Nabi melakukan salat, karena selalu kamar itu muni usalli salatlah bagaimana Anda lihat saya salat kunna sholat Allahu Akbar, tangannya ke atas dada, baca Fatihah, baca Al-Quran, iftitah, tangan di atas dada. Kunna di kali yang lain di atas pusat, di bawah dada. Di kali yang lain lagi di bawah pusat lagi. Tiga-tiga hadis sahih. Nah, Imam Syafi'i juga berpikir mana yang benar. Yang pertama betul.
yang ketiga benar dari Nabi. Itu semua benar, cuma nggak boleh ikut tiga-tiga sekaligus. Beliau coba, terasa kurang tenang, ke bawah pusat kurang tenang. Beliau tempatkan di atas dada. Beliau merasa tenang. Makanya waktu muridnya bertanya nanti, di mana yang terbaik kita letakkan tangan itu biar imam. Padahal kita sudah tahu sebenarnya begini boleh, ini boleh. Ya, terserah sebetulnya semuanya betul. Tapi saya coba. Pada saat tangan saya terletak di bawah dada terletak pusat, saya merasa tenang hati, melahirkan khusyuk. Bukankah innaha lakabiratun illa alal khasyi'in? Bukankah salat itu betul kekhusyukan? Ya, begitu caranya. Jadi nggak salah yang lain. Ini maksudnya masalah memilih. Beliau memilih di situ karena Imam Syafi'i nggak ada selain daripada itu kita lihat. Walaupun kita ke Arab Saudi mungkin kita ada orang yang Allah Akbar dan mana-mana tangannya itu lain lagi lah. Saya juga tidak tahu kenapa seperti itu. Yang keempat, yang kelima dan terakhir, yang terakhir, sikap para ulama itu sangat menarik. Dua contoh, bukan satu contoh saja. Imam Malik adalah imam Masjid Nabawi, sangat terkenal pada zamannya, dianggap imam terhebat yang kedua setelah Abu Hanifah. Imam Syafi'i ringkasnya belajar sama Imam Malik. Dalam belajarnya Imam Syafi'i juga menemukan sesuatu yang bahwa kunut subuh itu perlu kita baca, bukan wajib ya, harusnya dibaca. Diskusi dengan Imam Malik. Imam Malik berpendapat tidak perlu dibaca, tidak dibaca kunut subuh. Diskusi berhari-hari, diskusi itu gak bersambung terus. Tiap kali ada dua diskusi. Akhirnya Imam Malik tidak bisa meyakinkan muridnya Imam Syafi'i untuk tidak berkunut. Imam Syafi'i juga tidak mampu meyakinkan gurunya supaya berkunut. Akhirnya tetap pada prinsip masing-masing. Karena diyakini itu adalah dalil yang benar menurutnya, walaupun ada kemungkinan salah karena orang lain. Yang menarik itu apa? Imam Malik sudah tua. Sering juga minta Imam Syafi'i jadi imam salat subuh Masjid Nabawi. Ya, Imam Syafi'i siap bersedia. Beliau baca Allah mahdini fiman Allah mahdina fiman hadad. Amin kata Imam Malik. Tapi di banyak kali Imam Malik jadi imam, beliau tidak baca kunut. Imam Syafi'i nggak protes, nggak bilang tunggu dulu saya kunut, nanti baru tidak. Tapi saya ini agak pengertian. Dan dasarnya adalah innamal imamu liutamma bih. Hanya saja imam itu adalah untuk diikuti. Berkali pengertiannya, karena saya sekarang imam pada Imam Syafi'i, semestinya Imam Malik harus ikut saya. Itu nanti Imam Malik ini, ya mestilah makmum untuk ikut imam. Jadi di mana Imam Syafi'i terkenal dengan kunut subuh. Akhirnya pada suatu ketika beliau belajar, disebutkan oleh Pemerintahan kemarin di Irak, pada Syekh Hasan Asy-Syaibani, ya, sudah menjadi mufti kecil-kecilan di sana. Pada suatu ketika beliau salat di masjid dekat dengan kuburan Abu Hanifah. Beliau salat subuh itu tidak baca kunut. Murid-muridnya ada maunya nanya, Pak Imam, tadi lupa baca kunut ya? Alhamdulillah tidak. Tapi kami perhatikan tadi tidak baca. Memang saya tidak baca. Kenapa tidak baca? Saya tidak baca kunut menghormati orang itu kuburnya. Imam Abu Hanifah juga tidak baca kunut. Nah, saya kira inilah sebagai contoh bagaimana semestinya. Tapi perbedaan-perbedaan ini supaya masyarakat awam tidak tahu milih yang mana dan sebagainya, makanya muzakarah ini diadakan. Makanya nanti diharapkan ada sesuatu kesimpulan yang bagaimana terbaiknya, di samping menekankan sejak hari Aceh, kerajaan Aceh Darussalam diproklamasikan oleh Ali Muhammad Shah telah ditetapkan pada hari ini, lupa saya kalau salah 1 Ramadan tahun sekian, kita dirikan kerajaan Islam Aceh Darussalam dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab furu'iyah dalam fikihnya mazhab Syafi'i. Pada waktu itu ada catatan-catatan
Kalau mau lihat teks aslinya yang kebetulan sudah belum dikopi aslinya, pasal ke Belanda. Di sana ada teks asli yang sudah banyak dipasalin mana-mana, termasuk di Malaya University ada. Juga saya dengar di sini di Aceh ada orang simpan. Demikian, lebih dari kurang mohon maaf. Semoga nanti awal gunung dan sebagainya memberi sedikit saja ilmu kepada saya. Saya akan merasa sangat berbahagia sekali kalau itu dapat diberikan, walaupun hanya setetes demi setetes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.